Nah, pemirsa, bagaimana harusnya KPU menyikapi caleg mantan koruptor? Kita akan bahas selengkapnya dengan peneliti ICW, ada Kurnia Ramadana, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mas Kurnia. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kurnia, yang kita tahu adalah ada mantan koruptor ikut nanti di dalam Pileg 2024 ini. Bagaimana seharusnya akses informasi yang baik untuk masyarakat soal mantan koruptor yang ikut nyalek ini, Mas? Ya, yang pertama, ketika bulan Agustus lalu, Komisi Pemilihan Umum melansir nama-nama bakal calon anggota legislatif dalam daftar calon sementara, ternyata KPU tidak transparan, tidak akuntabel, menyembunyikan informasi berkaitan dengan latar belakang hukum para calon anggota legislatif. Sehingga kami di ICW mencoba melihat lebih lanjut bagaimana sebenarnya status hukum para bakal calon anggota legislatif ini. Ternyata kami temukan ada 15 nama daftar mantan terpidana korupsi yang berani untuk maju dalam kontestasi politik pemilihan calon anggota legislatif. Selang dari itu banyak kritik ke KPU, baru kemudian KPU melansir setidaknya lebih dari 50 mantan terpidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif baik DPRD kabupaten, kota, provinsi, atau pusat, dan DPD RI. Ini memperlihatkan apa? Memperlihatkan KPU telah melanggar hak asasi masyarakat. Kita semua sebagai pemilih mempunyai hak untuk tahu siapa-siapa saja satu daftar calon anggota legislatif dan itu sudah dipenuhi oleh KPU, tapi siapa-siapa saja yang sebelumnya pernah tersangkut kasus hukum itu menjadi tanggung jawab moral dan Baik. hukum bagi KPU untuk mengumumkan kepada masyarakat. Maka dari itu kemudian Baik. ICW bersama dengan Perludem dan mantan komisioner KPK mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung yang kemudian dalam aturannya, dalam putusan Mahkamah Agung memenangkan permohonan tersebut. Secara ringkas, Baik. permohonan itu mengkritisi peraturan KPU nomor 10 dan nomor 11 karena KPU justru memberikan karpet merah kepada mantan terpidana korupsi tidak usah melewati masa jeda waktu 5 Oke. tahun sepanjang dijatuhi pidana pencabutan hak politik yang kebanyakan itu rendah hukumannya diperbolehkan maju. Padahal tadi sudah disampaikan oleh cek oleh Metro TV, mereka punya kewajiban untuk melewati masa jeda waktu 5 Baik. tahun Nah, sebelum Mas Kurnia, diperbolehkan maju sebagai calon anggota legislatif. Jadi bagi kami, selain problem di partai politik yang masih memberikan tempat bagi mantan terpidana korupsi, ada persoalan serius oke. di penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Demikian, Jadi Mbak. Mas Kurnia, ICW Perludem ini juga mengkritik KPU soal ini. Tapi kalau sekarang ini dengan kondisi seperti ini, bagaimana seharusnya KPU menyikapi soal publikasi latar belakang caleg mantan koruptor ini? Setiap calon anggota legislatif, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi, DPD RI, atau DPR RI, melampirkan daftar riwayat hidup kepada KPU. Oleh sebab itu, tumpukan dokumen itu harusnya dipublikasi oleh KPU. Memang saat ini kalau kita melihat di website KPU dalam info pemilu, sudah ada profil yang bisa kita cek. Namun tadi saya coba cek beberapa mantan terpidana, ternyata tidak diumumkan status hukum mereka. Selain daftar riwayat hidup, penting bagi masyarakat tahu siapa-siapa saja mantan terpidana korupsi yang ada di dalam surat suara ketika gelaran pemilu 14 Februari mendatang. Saya biasanya membaca dan mendengar template jawaban terkait dengan hal itu selalu disampaikan. Silahkan saja masyarakat, semua kembali ke masyarakat. Kalau memang Oke. masyarakat tidak suka dengan mantan terpidana, jangan dicoblos. Putusan Oke. MK sudah pernah mengatakan tidak bisa semua permasalahan itu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat atau kita semua punya hak untuk mendapatkan caleg yang berintegritas. Baik. Setidak-tidaknya tidak pernah tersangkut kasus hukum. Jadi Baik. bagi kami ternyata kondisinya tidak berubah, KPU tidak belajar dari kritik masif saat daftar calon sementara, sehingga saat ini kita mesti mencari tahu lebih detail
siapa-siapa Oke. saja atau bagaimana rekam jejak para kandidat calon Baik, anggota jadi yang legislatif. dibutuhkan adalah publikasi tidak hanya daftar riwayat hidup saja tapi juga status hukum ya Mas ya. Terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.